Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Hadirin sekalian, salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang semoga kita bersama senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah. Karena ayatnya mengatakan wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah kemampuan yang kita miliki kecuali semua itu karena pertolongan Allah. Jadi kita bisa bangun subuh diawali dengan witir, tahajud, baca Al-Quran, berangkat ke masjid, duduk mendengarkan tausiah, sholat. Itu semua bukan karena kita yang mau, bukan karena kita yang mampu, tapi murni karena kita digerakkan oleh Allah. Maka dengan itu, setiap kita selesai beribadah, jangan lupa bersyukur kepada Allah atas diberikannya kenikmatan mampu ibadah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ada satu ibadah yang sangat agung, besar sekali, dan ibadah ini sempat disalahfahami seakan-akan ibadahnya ahli maksiat, seakan-akan difahami ibadahnya pendosa, seakan-akan difahami ibadahnya orang yang tidak sholat. Padahal justru ibadah ini adalah puncaknya penghambaan diri kepada Allah, yaitu istighfar. Terkadang orang-orang yang kalau ibadahnya sudah bagus, sholatnya tertib, dia tidak melakukan maksiat-maksiat yang besar, ya paling kecuali illal lamam. Lamam itu dosa-dosa kecil yang memang tidak mungkin dihindari. Akhirnya dia merasa meremehkan istighfar. Lah saya ini istighfar buat apa? Sholat ya wis ajek, ngaji istiqomah, maksiat ya alhamdulillah ditinggalkan, terus istighfar saya buat apa? Nah, maka disebutkan oleh para ulama, istighfar itu tingkatannya 3. Nomor 1, istighfar karena memang kita melakukan dosa dan kemaksiatan, wajib istighfar. Yang kedua, istighfar karena kita merasa ibadah kita kurang sempurna. Salat dari takbiratul ihram sampai salam itu yang mungkin ada sedikit kita lupanya kepada Allah. Mulai takbiratul ihram sampai salam, yo ada sedikit lalainya. Puasa mulai subuh sampai maghrib, yo kan gak ngepol api terus kan, mesti ada kurang-kurangnya. Maka dengan itu level istighfar yang kedua tetap istighfar, tapi istighfarnya untuk menutup kekurangan sempurnanya ibadah. Dan yang paling tinggi itu istighfar karena dia beribadah kepada Allah dengan istighfarnya. Jadi dosa alhamdulillah selamat, tidak punya dosa dalam tanda kutip. Kemudian ibadahnya juga sudah sempurna, tapi tetap istighfar karena dia tahu istighfar itu perintahnya Allah. Maka saya sampaikan singkat beberapa hadis. Yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim
Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Jadi berbuat dosa itu keniscayaan untuk manusia. Gak mungkin ada manusia tidak melakukan dosa. Sementara setiap dosa pasti ada balasannya. Kalau tidak diistighfari pasti ada balasannya. Maka Nabi Muhammad bersabda, kalaulah kalian tidak melakukan dosa, maka oleh Allah kalian akan diganti dengan kaum yang lain yang mereka itu berdosa, tapi kemudian mereka mau istighfar dan akhirnya dosa mereka oleh Allah diampuni. Nah, ini menunjukkan kalau memang sekedar berdosa itu wajar. Tapi yang tidak wajar apa? Setelah berdosa dia tidak sadar untuk cepat-cepat istighfar. Bahkan dikatakan, kalau kalian tidak berdosa, sama Allah diganti kaum yang lain yang mereka itu melakukan dosa tapi mereka mau istighfar, dan dengan kasih sayangnya Allah, dosa mereka yang sebelumnya mereka lakukan ketika ditutupi istighfar, dosanya langsung diampuni. Hadis yang kedua, ini hadis sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah dan disebutkan sahih oleh Al-Imam atau Al-Syaikh Al-Albani. Rasulullah bersabda, tuba itu sungguh beruntung. Jadi gak pernah sial, uripe penak, matine penak, akhirate penak. Tuba, beruntung. Siapa yang beruntung itu? Liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Siapa yang beruntung itu adalah mereka yang kelak ketika bangkit di hari kiamat, kemudian catatan amalnya oleh Allah diberikan. Setelah dia buka, ternyata isinya banyak istighfar. Isinya banyak apa? Istighfar. Bukan berarti dia tidak berdosa, dia berdosa. Tapi setiap dia berdosa, istighfar. Setiap dosa, istighfar. Setiap maksiat, istighfar. Setiap melakukan khilaf dan salah, istighfar. Maka semua dosanya tertutupi dengan istighfar dan dia menjadi penghuni surga. Maka jangan meremehkan yang namanya apa? Istighfar. Yang terakhir disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Riwayat Imam Abu Dawud sanadnya sahih. Rasulullah bersabda, man lazimal istighfara, siapapun di antara kalian yang istiqomah, tidak pernah putus, senantiasa membaca istighfar, terus di mobil istighfar, menjelang tidur istighfar, di tempat kerja juga istighfar, nanti nunggu adzan istighfar, ngenteni qomat istighfar, terus istighfar itu menghiasi lisannya. Maka apa? Allah akan berikan kepadanya 3 keutamaan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya sama Allah dihilangkan, diganti kelapangan. Jadi sempit-sempit hidupnya dia itu sama Allah diudari, sempitnya dibongkar sama Allah. Semua kesempitan hidup oleh Allah dilapangkan dengan memperbanyak membaca istighfar. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja. Masalah-masalahnya oleh Allah dikasih solusi. Rumah tangga ada solusi, urusan sama anak ada solusi, urusan di tempat kerja diberi jalan keluar oleh Allah. Keutamaan banyak membaca
istighfar. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan ngageti orang itu. Dikageti dengan apa? Allah akan memberikan kejutan untuk orang itu. Apa kejutannya? Allah akan kageti dia dengan rezeki-rezeki yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Nah, maka Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, kalau doamu banyak, pengharapanmu wakeh, keinginanmu banyak, yang kamu inginkan dari Allah macam-macam, tapi waktumu singkat, maka ganti doamu dengan istighfar. Ganti doamu dengan apa? Istighfar. Maka dengan itu semua yang kita inginkan oleh Allah akan diberi, insya Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senantiasa beristighfar. Dan ada waktu-waktu spesial untuk istighfar. Pagi, petang, bacanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pagi dan petang. Kemudian satu lagi menjelang azan subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka itu di setiap menjelang subuh banyak istighfarnya kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu menjelang subuh atine tunduk, hatinya itu masih belum terkontaminasi dengan kumpul manusia. Hatinya belum ketemu si fulan, belum bingung pekerjaan, belum repot ketemu orang ini, ketemu orang itu. Maka menjelang subuh itu hati kita masih tunduk sama Allah. Maka diperbanyak istighfar, mudah-mudahan istighfarnya masuk ke dalam hati. Allahumma amin. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.